بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib menjelang salat isya Masjid Ar-Rahim rahimakumullah. Syukur alhamdulillah hingga sampai detik ini, saat ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap di bawah maghfirah limpahan rahmat karunia Allah, dan dengan izin serta kehendaknya pula berpaut langkah kaki dan ayunan tangan kita untuk datang ke masjid ini meski hari ini suasana agak dingin dari biasanya, karena sejak sore tadi kita diguyur hujan daerah Banjarmasin. Ya, sampai menjelang maghrib pun suasana agak gerimis. Mungkin bagi bapak ibu yang menggunakan sepeda motor sedikit raga-raga ada basah-basahnya lah gitu. Tapi dengan izin dan kehendak Allah kita sampai ke masjid ini melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Selasa malam Rabu. Semogalah pengajian yang kita ikuti selama ini benar-benar dapat menambah wawasan pemahaman keagamaan kepada kita, lebih khusus yang terkait dengan masalah-masalah ibadah kita kepada Allah. Sehingga dengan rajinnya kita mengikuti kajian seperti ini, mudah-mudahan kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dua itulah nanti yang menentukan kualitas, nilai, mutu ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ibadah yang kita laksanakan memang ada dasar perintahnya, baik di Al-Quran maupun Sunnah? Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar. Kalaupun kita laksanakan, apakah kita laksanakan berpola sesuai dengan contoh Rasulullah? Di tengah-tengah hari ini masih banyak orang beribadah tanpa mencontoh pada Rasulullah. Kita bersyukur bahwa kita sampai saat ini tetap istiqamah, tegak lurus, melaksanakan ibadah mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Bapak, ibu-ibu dan jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita malam ini, saya kepingin mengemukakan sebuah fragmentasi singkat dari pengalaman rohani kehidupan seorang alim. Dan ini nanti menjadi titik kajian kita malam ini. Pengalaman singkat ini kita jadikan nanti sebagai ibrah, pelajaran bagi kita, yang dialami oleh seorang alim, seorang abid ahli ibadah, namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang sufi, abid ahli ibadah yang banyak pengikutnya, dan ia selalu mengajak pengikutnya di dalam melakukan kajian-kajian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada suatu hari pernah berjalan bersama murid-muridnya. Di tengah jalan ia dihadang oleh seorang pemabuk berat. Tapi pemabuk ini kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai seorang yang alim, orang yang
manakib-manakib riwayat hidupnya, kawaliannya, dan karamahnya sering diceritakan. Jadi dia dihadang, dicegat oleh seorang pemabuk. Pemabuk ini tahu kealiman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, wahai Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mampukah Allah mengubah diriku yang pemabuk ini menjadi seorang yang taat? Dengan gampangnya, dengan mudahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, semuanya itu mudah bagi Allah. Bisa Allah lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Gampang Allah melakukan itu. Allah berkehendak apa saja. Lalu sang pemabuk tadi mengajukan lagi pertanyaan yang kedua. Wahai Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mampukah Allah mengubah diriku yang ahli maksiat ini menjadi orang yang ahli ibadah seperti kamu? Dengan gampangnya, dengan mudahnya, Syekh Qadir Al-Jailani menjawab, semua itu gampang bagi Allah, mudah bagi Allah, dan semua itu bisa Allah lakukan. Lalu ia mengajukan pertanyaan yang ketiga. Wahai Tuhan Syekh Qadir Jailani, mampukah Allah mengubah dirimu yang abid, yang ahli ibadah, yang taat itu menjadi orang seperti aku yang ahli maksiat? Syekh Qadir tidak menjawab, tapi malah ia tersungkur menangis. Bapak, pertanyaan yang ketiga ini berbeda dengan pertanyaan yang pertama dan kedua tadi. Wahai Tuhan Syekh Qadir Jailani, mampukah Allah mengubah dirimu yang ahli ibadah, yang taat, yang abid menjadi orang seperti aku yang ahli maksiat? Menangis Qadir Jailani, tersungkur menangis. Tidak dijawab. Lalu murid-muridnya menghampirinya. Wahai Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang terjadi? Kok tiba-tiba tersungkur menangis? Syekh Abdul Qadir Jailani menerangkan, sungguh benar kata orang itu. Kapan saja Allah bisa mengubah nasib seseorang, termasuk diriku. Siapa yang bisa menjamin kalau di ujung perjalanan kita, di ujung hayat kita husnul khotimah? Dan itu aku khawatir. Coba bayangkan Bapak. Orang sekaliber, sealim, seabid Syekh Qadir Jailani khawatir tentang ujung perjalanan hidup ini. Apalagi kita yang awam. Jadi kita belum tahu, kata Qadir Jailani, bagaimana ujung perjalanan hidup kita. Apakah kita bisa membawa kalimat la ilaha illallah sehingga kita husnul khatimah, dakhalal jannah. Disinilah peran hidayah Allah. Karena itu kalau kita memahami titik ini, bahwa hidayah yang paling besar, hidayah yang paling berharga yang diberikan Allah kepada kita adalah hidayah iman. Tadi Qadir Jailani menjelaskan, benar kata orang itu. Kapan saja
Allah bisa mengubah nasib seseorang, termasuk diriku. Siapa yang bisa menjamin kalau di ujung hayat kita husnul khotimah? Disinilah peran hidayah. Dan kita memiliki hidayah iman. Kalau tanpa iman, semuanya tidak ada artinya lagi. Nah karena itu, maka di dalam perjalanan hidup kita ini, kita harus bisa merawat iman. Iman itu bisa yajid, bisa yankus, dan bisa lepas dari hidayah. Maka hidayah itu ialah orang yang mendapat hidayah Allah itu berarti ia mendapat kemuliaan yang diberikan Allah kepada seseorang sebagai jalan menuju surganya Allah. Di kita malam ini jelas mendapat hidayah Allah. Kita bisa datang ke masjid, melaksanakan sholat, ingin menuju jalan mudah menuju surganya Allah. Jadi hidayah adalah kemuliaan yang diberikan kepada seseorang sebagai jalan menuju surganya Allah. Maka hidayah yang paling besar adalah hidayah iman. Karena itulah setiap kali khutbah, setiap kali ceramah, para khatib, mubalik, selalu membacakan ayat Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 102 yang seperti dibacakan di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggal, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim yang sejati. Jangan lepas, ini maksudnya. Siapa yang bisa menjamin kalau di ujung hayat kita husnul khotimah? Khawatir Syekh Qadir Jailani atas pertanyaan itu tadi. Karena itu maka ayat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim yang sejati. Nah karena itu ada 4 hal Bapak yang perlu kita lakukan di dalam kita menggapai hidayah Allah sebagai upaya kita mendampingi hidayah iman supaya iman kita sampai pada ujung hidup kita. Pertama, orang yang mendapat hidayah Allah ialah orang yang mudah dalam melaksanakan ibadah. Ringan hati ini, nyaman beribadah. Namun bangsa rintik-rintik nang kayak ini aja, sayur tidak menjadi halangan untuk datang ke masjid. Kada tak paksa, kada koler. Ini buktinya seperti sampian malam ini. Kelihatan aura-aura wajah muka sampian ini nih. Orang yang mudah melaksanakan ibadah. Lain zaman kami bahari. Sudah sembahyang subuh itu pakai raid mata. 2-3 kali kawitan menyuruh. Kasih bangunan juga. Mbah diambil sejen kubukan. Uang banyu papai simpang. Bangun. Bangun juga Apa saya bangun? Disimbur sejen banyu dingin. Sembahyang juga bang, salat juga bang. Tapi salatnya sekedar memenuhi kewajiban orang tua. Habis sembahyang bagasakan masuk kayak pulang ke dalam kalambu. Guring pulang. Ngertilah karena kadang kalambu kurang kada kalambu lagi di mana lah. Bahari dalam kalambu itu. Ini kada kalambu lagi orang pengantin kada kalambu lagi ini. Jadi habis itu berarti ini orang ini kita ini masih belum tulus lagi beribadah. Masih dipaksa lagi. Orang yang mendapat hidayah Allah ialah orang dengan mudah melaksanakan ibadah. Dia merasa lezat Bapak, nikmat dalam beribadah. Jadi ibadah itu bukan lagi kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan. Kita yang berhajat akan salat.
Kita yang berkehendak kita atas ibadah itu. Maka kalau sholat misalnya, kita sudah paham, sudah tahu waktu-waktu sholat. Karena kita yang berhajat. Oh kalau johor, ya ini tak cepat sedikit. Jam 12 lewat 10 menit sampai. Namun kada tahu tentang waktu umum seperti itu, kena datang jam 12 hari Jumat, jam 12.30. Game over sudah apa-apa. Bisa bubar sudah orang. Minta patuh jam 12.30 datang. Nah, dalam dua minggu yang lalu, udah jam 12 lewat 7 menit aja, sudah naik khatib. Ini masih kosong lagi di muka ini. Jadi memperhatikanlah begitu. Mudah dalam beribadah dan merasa tulus beribadah. Tidakkah ibadah itu diperintahkan kepada orang yang ikhlas? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan dalam beribadah itu kecuali dengan penuh ketulusan. Tadi saya disindur lagi, sudah turun seorang. Itu lagi bahari. Lagi bahari. Yang kedua Bapak, untuk kita bisa mengawal hidayah iman supaya jangan sampai lepas, istiqomah dalam beribadah. Istiqomah dalam beribadah. Ini supaya iman kita selalu kita kawal. Menjaga kualitas ibadah hanya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, karena itu diamanahkan oleh Rasulullah. Orang yang istiqamah itulah orang yang mendapat hidayah Allah. Di dalam surah Ali Imran di ujung ayat 101 Allah berfirman, "Wa may ya'tazim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh ialah orang yang diberi hidayah. Jadi kita pegang Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar agama Allah dengan sungguh-sungguh. Tidak, karena Rasul juga menyatakan, taraktu fikum amra ini, telah kuwariskan, kutinggalkan dua perkara pokok. Apabila kamu kekeh berpegang teguh kepada keduanya, pastilah kamu lantabilu, tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah. Jadi ayat ini berlanjut di ayat 102 surah Al-Imran tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu meninggal, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Siapa tahu Bapak di ujung itu, karena tadi kapan saja Allah bisa mengubah nasib seseorang, termasuk diriku. Bapak, saya mau bercerita. Ini real terjadi, benar terjadi. Saya punya kawan dosen perempuan, tapi bukan dosen di UIN, dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Perempuan ini, dosen ini bagus, orangnya ramah, meski dia beragama non-muslim. Persahabatan pergaulan kita sesama profesi dosen bagus. Dia dikawini oleh seorang muslim yang pindah agama. Jadi suaminya dulu beragama Islam, lalu pindah agama karena mengawini istrinya yang beragama non-muslim. Hiduplah dia berkeluarga. Satu agama dengan agama istrinya. Beranaklah dia beberapa orang anak. Dan pada akhirnya meninggallah suaminya. Yang tadi muslim tadi meninggal. Berarti dia meninggal dalam keadaan musyrik. Melepas hidayah Allah tadi. Begitu dia mendapat iman hidayah Islam, pindah masuk agama barunya, berarti dia melepas hidayah. Lama-kelamaan, sudah tua,
istrinya tadi yang mengajak suaminya masuk agama, dia mendapat hidayah masuk agama Islam. Dikala suaminya sudah meninggal. Andai kata suaminya belum meninggal, dia mendapat hidayah masuk agama Islam, mungkin diajaknya kembali ini. Sampai akhirnya istrinya itu meninggal dunia dalam keadaan muslimah. Coba bayangkan Bapak. Tidakkah ini suatu ini terjadi ini? Terjadi. Kawan saya ini. Yang ini Islam mengawini istrinya lalu masuk agama barunya sampai ia meninggal. Tapi ini di ujungnya sudah tua masuk agama Islam sampai ia meninggal. Saya pernah ketemu di kampus agak pangling sedikit. Orangnya pakai jilbab. Tapi kada berani menanya, kada berani memandir. Kalau ini, kayak saya tanya kepada kawan yang lain. Alhamdulillah katanya. Ibu kita itu sudah pindah agama dari agama Kristen menuju ke agama Islam. Sampai ia meninggal. Siapa tahu Bapak. Ini kan hidayah Allah. Kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang, tidak seorang pun yang bisa menghalanginya. Kalau Allah misalkan tidak pun bisa memberi hidayah. Di sini Bapak, kaitannya dengan ini tadi. Wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka dialah orang yang diberi petunjuk, diberi hidayah oleh. Jangan sampai lepas di ujungnya ini. Dan ini bisa terjadi. Bayangkan Nabi Ibrahim berjuang memberantas kemusyrikan, mendakwahkan agama tauhid, agama kebenaran dengan cukup lama, tapi tidak memiliki pengikut yang banyak, termasuk kedua orang tuanya pun tidak mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Dan masih ada contoh-contoh Nabi yang lain. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, paman beliau. Sampai di ujungnya, diusahakan oleh Rasulullah. Begitu pamannya Abu Talib itu sakit, Rasul datang, sudah ada Abu Jahal, Abu Lahab. Berkeliling. Sampai di tidak. Berarti kita harus mengambil ibrah dari apa peristiwa ini. Jadi pertama, kita harus mudah dalam melaksanakan ibadah. Kada koler, kada ngalih dalam beribadah. Yang kedua, istiqamah dalam beribadah. Tegak lurus, meningkatkan kualitas ibadah, menjaga kualitas ibadah, supaya kita bisa mendampingi hidayah yang paling besar, yaitu iman. Lalu yang ketiga, orang yang nanti bisa mendapat hidayah dengan mendampingi, merawat iman itu, ialah orang yang selalu memperbaharui taubat. Hidayah hanya diberikan kepada orang yang selalu bertobat dengan memperbanyak istighfar setiap hari. Beristighfar, astagfirullah. Rasulullah saja tidak kurang dari 100 kali beristighfar dalam sehari. Rasul. Jadi di dalam Al-Quran kita diperintahkan, faqultu astaghfiru rabbakum. Memohonlah ampun kepada Tuhanmu. Karena Tuhanmu itu maha ampun, maha pengampun, lagi maha penerima tobat. Karena kita sadar atau tidak sadar, setiap hari melakukan kesalahan dan dosa, baik disengaja ataupun tidak, baik yang kecil maupun yang besar, disadari ataupun tidak, kita sering berbuat dosa. Karena itu diperintahkan untuk banyak-banyak beristighfar. Orang yang selalu memperbaharui tobat setiap hari, itulah orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka kita bertobat dengan taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benar tobat. Bukan tobat sambal, tapi tobatan nasuha.
Allah hanya menerima tobat nasuha dengan 4 syarat. Pertama, kalau kita pernah melakukan dosa atau kesalahan, mengakui bahwa kita telah melakukan kesalahan atau dosa. Mengaku dahulu, enggak ada mengaku ya Pak. Salang disatrumnya mengaku, Anda ini. Jangan sampai disatrum, mengaku dahulu. Jadi syarat taubat itu bisa diterima kalau ia mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan atau dosa. Yang kedua, menyesali telah melakukan dosa. Menyesal. Amin mengaku tapi kadang menyesal. Nah, sama aja para. Jadi mengakui lalu menyesal. Menyesal. Baru beristighfar, memohon ampun. Memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan dosa. Dan yang keempat, berajam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kalau ada tekad untuk tidak mengulangi lagi, ini namanya tobat sambal. Jadi sudah melakukan bertekad, berajam untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Ini ada aja orang merasa duit banyak, kena 2-3 bulan umrah pulang, berdoa di muka Ka'bah, kena bulik lakukan pulang kesalahan, lakukan korupsi, kumpulkan duit pulang, bawa pulang ke Makkah, umrah pulang, belum bulik itu tidak bisa apa-apa begitu. Kan ada orang berprinsipnya seperti itu, ada kena minta pulang umrah, doa pulang di Makkah, ini, nggak bisa bolak-balik begitu. Bertekad, berajam untuk tidak mengulangi lagi. Jangan merasa duit banyak, kena aku gampang aja. Pulang umrah kena, bujuk pulang di muka multajam situ. Minta ampun, minta maaf. Boleh kebunuh pulang, korupsi pulang. Parah dah ini, kita bisa katakan. Pengarangnya itu bersambal. Nggak bisa begitu. Bertekad, berajam, tidak mengulangi lagi. Ngerti lepian tuba sambal ini udah kami di Kalau aja mau dibanjar kan orang ngerti Pak. Tuba sambal ini Pak kayak ini kisahnya. Orang ini sudah gancang makan habis nasi 2 piring, tinggal kanyangnya aja lagi. Nasinya habis dah, tinggal kapadasan. Betubat jangan udah makan sambal lagi. Kapadasan. Satu hari nambi ini nukar bawang, seling kenalan kepala bawang. Ganun asam nambi ini tuh. Iwak dan parutnya dipanggang. Tukar kanung bini pulang pucuk gubuli yang sadang ranumnya nakar kupan itu jarangnya ngayu mama aja kita makanan jangan lagi mana nih sambalnya mana mah cacap nih ini mak hajar kada betul makan sambal lagi kada kau aku disebalik seorang mamerik seorang baik kada kau bersambal kamana pucuk gubuli nang anum itu main mampalit itu nang pipi bawang nang pipinya nang ini kemana manu kada nyaman. Ini ngaranya tobat sambal. Jadi tobat itu baru bisa diterima kalau pertama mengakui telah melakukan suatu kesalahan. Yang kedua menyesali telah melakukan suatu perbuatan dosa. Dan yang ketiga memohon ampun, memohon maaf, beristighfar kepada Allah. Dan yang keempat bertekad, berajam untuk tidak melakukan lagi. Dan yang kelima diikuti dengan selalu berbuat baik. Lalu yang keempat, supaya kita bisa mengawal hidayah iman sampai ke ujung, kita diperintahkan untuk gemar berinfak dan bersedekah. Gemar berinfak dan bersedekah. Ada timbul simpati dan empati kepada orang lain. Lebih-lebih orang yang paling rendah daripada kita. Bahasa kita ini pamarasan, pengasianan. Melihat orang nih, melihat orang di kampung membawa lanjung bahari itu. Batis belicak yang dijual sidin tungkol, gumbili kayu, kaladi, sulur, kangkung. Jauh datang di kampung membawa itu baca licak. Nukarai, berapa aja tukaran kuning tadi? Bepian nijar, kangkung seikat, tungkol, gumbili kayu, kaladi lawan sulur, 13.000.
Lalu orang kada duit 15.000, aja kada bisa diangsur lagi. Nah, maras, Pak. Maras. Pengasihan melihat orang. Ulun mintuha, Pak. Ini maaf lah menguya mintuha nih. Saya kada lawasin cuma seminggu menukar, anu cubik, Pak. Ini apa, panai, tak. Ada orang berjalan membawa panai 10, Pak. Ini lintur normal ini. Hampir tiap minggu sih menukar nang cubik panai ini, Pak. Batu itu lain, nang panai nang tada lihat tuh lain. Berat itu, Pak. Kenapa maka menukar harus tiap minggu? Aku di sini kasihan melihat ada juga orang menukari. Pulak pindah ke kurang ini. Bulik itu pulang, maka berat nih tuh. Tukari sidin. Tapi dibedakan sidin juga pangalan anak nantu juga itu. Cuma rasa maras. Kasihan. Ada juga orang menukari. Lawan nang cubik itu 3 bulan kita kada bercubik kau aja Pak hidup. Nah, mungkin ada baru kada kawa. Artinya kada menjadi kebutuhan orang tuh. Nah, timbul rasa pamaras. Empati ujar bahasa ini. Rasa pengasihan melihat orang. Jadi orang yang nanti sering berimpak bersedekah sekecil apapun. Wah, itu dahsyat sekali Bapak kalau kita bersedekah karena sedekah itu bisa meraih pahala ibadah yang lain. Orang yang bersedekah, dia bisa mendapatkan pahala orang yang salat. Orang yang bersedekah bisa mendapatkan pahala orang yang puasa. Orang yang bersedekah, dia bisa mendapatkan pahala orang yang ngaji. Orang yang bersedekah, dia bisa mendapatkan pahala orang yang taklim. Manakala kita pernah berimpak dan bersedekah untuk pembangunan masjid ini. Sekecil apapun, apalagi sebesar apapun, maka kita mendapat kebaikan di dalam masjid yang pernah kita bantu ini. Kita mendapat kebaikan orang yang salat tanpa mengurangi pahala orang yang salat itu. Di sini banyak orang yang ngaji Al-Quran, maka kita mendapatkan pahala kebaikan dari Al-Quran yang orang ngaji di sini. Kita mendapatkan pahala orang yang taklim di sini tanpa mengurangi pahala-pahala orang lain itu. Ini dahsyatnya sedekah. Bisa mendapatkan pahala orang lain. Dan orang yang sudah meninggal tahu benar bagaimana manfaat sedekah ini. Itulah yang digambarkan Allah dalam surah Al-Munafikun. Andai katanya diberi hidup di barang 2 atau 3 menit, apa yang ia lakukan? Di dalam Al-Quran dijelaskan di situ. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati hadakumul maut fa yaqulu rabbi laula ahatani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Belanjakanlah sebagian dari hartamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kapan membanyakannya? Min qabli ayati hadakumul maut. Sebelum kematian datang, Bapak. Sebelum kematian datang. Kalau sudah meninggal, dia tahu manfaatnya. Lalu dia berkata, andai kata Allah memberi aku hidup barang 5 menit, apa yang dilakukan? Puasa, kada puasa seharian. Salat, kada salat salam berwudu. Ayat tadi berlanjut, wa asaddaqa wa aku minas shalihin. Aku akan bersedekah dan aku termasuk orang yang saleh. Dan sedekah ini amal yang mudah dilakukan. Segera bisa dilakukan. Tanpa harus berudu, tanpa bersuci. Ini mana nih kakanakan ko ini? Tuh aku nih setempat lagi mati nah. Duitku ada dalam tabungan tadi. Cuma tuh diambilkan esok. Subangakan ke masjid arah ini. Buahnya nak mulai puluh 2. Mati. Sampai. Wa asaddaqa wa aku minas shalihin. Dan dahsyatnya pahala sedekah ini dia mengalir meski kita sudah ada di alam kubur. Kita sudah ada di alam kubur. Nah tadi Hasan Basri sempat ini apa ini nih? Panitia pembebasan tanah, panitia Muhammadiyah Sungai Impat. Nah ini mau dibagi orang ini malam ini Pak, ini peluang kita nih untuk berinvestasi di akhirat ya ini. Ini nih, alhamdulillah ini peluang nih untuk berinvestasi pembangunan
tempat ibadah. Sungai Impat, Desa Binderang, Kecamatan Lokpaikat. Nah, ulun dapat sudah ini nih. Pian belum lagi lah. Ini kita sekecil apapun. Ini orang menukar tanah ini. Kalau kita sempat berimpak, bersedekah di sini, luar biasa Bapak ini. Rasul bersabda, "Ija mata ibnu Adam inqata amaluhu." Bila meninggal anak cucu Adam, putus amal. Illa min salasati, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Ini kita pernah membantu masjid, membantu panti asuhan, membantu sekolah. Itu sedekah jariyah. Yang pahalanya terus mengalir meski kita sudah berada di alam kubur. Sehingga orang dalam kubur merasa nikmatnya kalau bersedekah. Tadi andai kata diberi kesempatan untuk hidup kembali barang beberapa menit, fa'asaddaka wa aku minas salih. Aku akan bersedekah. Tapi tidak mungkin itu terjadi karena di ujung ayat itu Allah berfirman, "Walayyu ahirahu nafsan ijaja ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun." Di situ ada harfun lam nun. Tidaklah mungkin Allah menunda kematian seseorang kalau ia sudah sampai ajal. Tidak mungkin. Itu hanya perumpamaan. Andai kata diberi kesempatan hidup, apa yang dia lakukan? Fa'asaddaka wa aku minas salih. Maka orang yang gemar bersedekah, orang yang gemar berimpak, ini berarti ciri orang mendapat hidayah Allah yang dapat mengawal hidayah iman sampai ke ujung hidupnya. Nanti husnul khatimah, dia mendapatkan kalimat tauhid di ujung hidupnya, dakhalal jannah. Karena itu maka kita sebagai orang yang beriman harus bisa menjaga dan merawat hidayah yang paling besar diberikan Allah, yaitu hidayah iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita meninggal kecuali kita dalam keadaan beriman sebagai seorang muslim yang sejati. Karena apa? Rasul mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis Rasul, "Irtanim hamsan qabla hamsin, hayataka qabla mautika, wa sihataka qabla sukmika, wa faragaka qabla syuklika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika." Apa ujar Rasul? Bersegeralah kamu kepada 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Pertama, hayataka qabla mautik. Gunakan masa hidupmu sebelum datang saat kematian. Yang kematian itu sudah kita yakini pasti terjadi pada setiap orang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti menemui saat kematian. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari kematian. Yang kaya, yang miskin, yang kuat, yang lemah, yang pejabat, yang awam, semuanya nanti menghadapi saat kematian. Tidak ada yang bisa menghindar. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyidah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti menjumpaimu, mesti kamu bersembunyi dalam benteng yang kokoh. Jadi oleh Rasul diingatkan, jaga hidupmu sebelum datang saat kematian. Dan di dalam hidup kita ini, sehari-harinya kita mesti menemui musibah. Ada 3 musibah di dalam hidup kita ini. Tapi musibah itu bisa bermakna hikmah. Tergantung kita menyikapinya. Apa musibah dalam keseharian kita? Pertama, setiap hari sadar atau tidak kita sadari bahwa jatah usia kita berkurang. Jatah umur kita berkurang. Tetapi berkurangnya umur, berkurangnya usia
sering lepas dari perhatian orang. Sering lepas dari ingatan orang. Bahkan terkadang berkurangnya harta, wah orang selalu memperhatikan dengan perhatian yang sangat besar. Padahal hilangnya harta masih bisa dicari. Berkurangnya harta masih bisa dicari. Tapi manakala berkurangnya jatah hidup, tidak akan bisa pernah kembali. Ini berarti bahwa jatah kesempatan kita untuk beramal soleh sudah berkurang. Orang hanya begitu serius, begitu harta yang kurang. Pertama itu. Kalau kita menyikapi usia kita yang berkurang dengan memperbanyak ibadah, berarti musibah berbalik menjadi hikmah. Musibah yang kedua, setiap hari kita hidup menikmat nikmat Allah, meraih nikmat Allah, sementara banyak orang yang tidak mensyukurinya. Luar biasa kalau kita mau menghitung nikmat, tidak bisa. Nikmat yang paling besar adalah iman. Tapi orang terkadang lalai mensyukuri. Kalau ini kita menjadi hikmah, berarti kita harus pandai-pandai bersyukur. La in syakartum wa la jinanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini berarti barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka ia akan bertambah. Bila dia kufur, siksaku amat pedih. Nah, ini terkadang setiap hari kita hidup menikmati rezeki dari Allah, meraih nikmat dari Allah, sementara banyak orang yang lalai bersyukur. Bayangkan, tidak tanggung-tanggung dalam surah Ar-Rahman, tidak kurang dari 30 kali Allah menanya kita, fabi ayyi ala ya rabbikum atukat. Dan terhadap nikmat Allah yang mana lagi yang hendak engkau dusta? Ini artinya kebanyak-banyakan sudah. Dan musibah yang ketiga, yang mudahan ia menjadi hikmah bagi kita, bahwa setiap hari kita melangkah, ini berarti kita mendekati kematian. Kita meninggalkan dunia, menjauhi dunia. Tapi hari ini banyak orang yang lalai dengan akhirat yang kekal, tapi malah merindukan dunia yang fana. Kalau ini bisa kita sikapi dengan baik, maka ini menjadi hikmah bagi kita. Kita harus menjadikan kehidupan kita di dunia ini untuk kehidupan yang kekal. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menjaga iman kita, memelihara akidah kita sampai ke ujung hayat nanti, sehingga kita husnul khotimah dengan merangkul membawa kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilap mohon dimaafkan, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.